Memori, cerita pendek karya Alfred Chandra yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. 2 hari lagi adalah hari di mana Dika dan pacarnya jadian yang kedua tahun. Semua berjalan baik-baik saja, tapi Dika selalu berdoa untuk diberi kelancaran sampai hari spesial itu tiba. Dika tipikal orang yang selalu senang memberi hadiah ke orang lain, terutama orang yang dia sayang, orang tua dan Rania, pacar Dika. Dika suka membuat kotak kado yang di dalamnya berisikan kotak kado yang lain. Begitu terus sampai 4 lapis kotak kado baru terbuka hadiah utamanya. 2 tahun yang lalu di toko buku tepatnya. Dika sedang mengantri di meja kasir tanpa niat ikut campur. Ia melihat wanita di depannya panik karena kartu debit wanita itu tidak bisa digunakan. Dengan berani dan percaya diri, wanita itu meminjam kartu debit pria di belakangnya. "Permisi mas, kartu debit saya nggak bisa dipakai. Saya boleh minjem kartu masnya dulu?" Tanyanya ke arah Dika tanpa rasa ragu. Dika sedikit kaget. "Oh, iya boleh, boleh." Sambil memberi kartu debit miliknya. Wanita itu adalah Rania. Hari itu adalah hari di mana mereka pertama bertemu di sebuah toko buku dan kartu debit menjadi jembatannya. Hubungan mereka pun berlanjut dari mulai Rania yang mengirim pesan ke Dika untuk membayar hutangnya. "Benar nomor Dika," sebuah pembukaan obrolan yang sangat sopan. "Iya benar," kata Dika. "Saya yang tadi minjem kartu debit di toko buku." Rania mengenalkan dirinya. "Oh iya, kenapa ya?" tanya Dika bingung balas apa. "Saya mau ganti uangnya," jawab Rania. "Oke deh, bisa ditransfer aja?" tanya Dika lagi. "Iya, tapi saya bayarnya 2 bulan lagi ya." Begitulah kira-kira percakapan awal dua orang yang akan menjadi sepasang kekasih di kemudian hari. Dari kejadian itu mereka berdua jadi sering bertemu. Seperti Rania yang tiba-tiba minta untuk ditemani beli tas yang baru aja launching, atau sekadar jajan di pasar kuliner lalu makan di pinggir jalan. Rania tidak pernah malu makan di tempat-tempat seperti warteg dan sate pinggir jalan. Menurutnya semua tempat makan sama saja. Melihat itu Dika senang ketika tahu Rania tidak ribet seperti pacar teman-temannya yang hanya mau makan di restoran mahal. Keanehan dan kesederhanaan Rania membuka pintu hati Dika untuk jatuh suka padanya. Saat ini mereka sedang berada di dalam mobil. Dika duduk di kursi pengemudi dan Rania duduk di kursi penumpang. Sebenarnya ini adalah mobil milik Rania, tapi Dika juga bisa menyetir mobil karena pekerjaan dia sebelumnya adalah driver ojek online. Saat ini Dika sudah bekerja di salah satu perusahaan pajak. Di dalam mobil, lagu Rumah Dere terputar. Rania memang suka lagu-lagu Dere. Bahkan album fisik sampai merchandise Dere ia punya. Ada satu yang ia belum miliki, yaitu topi album Rubik Dere. Di tengah perjalanan, Rania bertanya pada Dika, "Kamu kenapa bisa suka sama aku?" Dika yang diberi pertanyaan dadakan seperti itu bingung balas apa. Ia memilih diam beberapa saat. "Kok diem?" tanya Rania. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" saut Dika. "Ya aku penasaran, terus emang barusan tiba-tiba lewat aja di kepala." Pertanyaan random memang sering terlintas di kepala Rania. "Jadi apa? Kok diem aja sih?" tanya Rania. "Aku suka kamu karena kamu aneh," jawab Dika dengan satu tangan memegang setir mobil. "Dih, gak jelas deh. Kok aneh? Emang aku aneh?" tanya Rania. "Kamu udah jadi kamu apa adanya. Beda dari yang lain. Cewek mana yang berani minjem kartu debit ke cowok di belakangnya?" "Oh, dasar. Semua orang bakal gitu kali kalau lagi kepepet." Memukul pelan bahu kiri Dika. "Ya enggak lah, justru kamu doang yang bisa begitu. Makanya aku suka," jawab Dika. "Jawabannya gak seru," cetus Rania singkat tapi hatinya senang. Perlahan suara air di atap mobil terdengar sedikit hingga semakin deras. Hujan pun turun membasahi jalanan. Antrean lagu yang terputar selanjutnya adalah Sudut Memori, Yura Yunita. Entah bagaimana caranya, suasana di dalam mobil seketika berubah menjadi sendu. Setelah bertanya kenapa Dika suka dengannya, Rania lanjut bertanya dengan pertanyaan aneh lainnya yang muncul di kepalanya. "Ending hubungan kita bakal gimana ya? Kalau kita putus, kira-kira siapa yang mutusin? Apalagi sih ini? Tadi alasan aku suka sama kamu, tiba-tiba kok keputus aja." Kebawa lagu nih. Tiap kali aku dengerin lagu Sudut Memori ini, gak tahu kenapa perasaan aku selalu sedih. Padahal lagi gak sedih. Rasanya tuh kayak aku ngerasain rasa sedih orang lain, tapi gak tahu siapa. "Itu emang lagunya sedih, berarti lagunya bagus," jawab Dika. Mereka melanjutkan obrolan aneh berdua di dalam mobil sampai tiba di kos Dika. Biasanya memang seperti ini. Dika diantar pulang dan Rania pulang membawa mobilnya sendiri. Dika sudah sering kali menaruhkan dirinya saja yang pulang dengan ojek online. Tapi Rania tidak keberatan akan hal itu. Hari ini adalah hari anniversary mereka berdua. Dika telah menyiapkan hadiah dengan penuh niat. Ia tidak sabar melihat wajah bahagia Rania ketika melihat kado yang akan diberinya. Kado itu berisi topi album Rubik Dere.
Terlihat dari mata Dika yang berbinar tidak sabar menunggu momen itu tiba. Dika mengirim pesan ke Rania untuk bertemu di taman tempat biasa mereka duduk dan bercerita. Awalnya Dika ingin menjemputnya, tapi Rania sedang ada urusan penting, jadi ia meminta untuk bertemu saja di taman. Dika sudah tiba di taman. Ia duduk di salah satu kursi berwarna merah. Lebar kursi itu bisa diduduki 2 orang. Kursi itu berada tepat di bawah pohon, lalu hembusan angin yang menyentuh kulit Dika seperti ikut antusias dalam pemberian kado ini. Dika melihat layar ponsel masih tidak ada balasan pesan dari Rania, tapi ia tetap sabar menunggu. Tak lama suara sepatu hak terdengar. "Dik," panggil Rania. Dika menoleh ke belakang. Akhirnya orang yang ia tunggu datang juga. Rania menggunakan dress merah tua. Panjang roknya hanya sedengkul kaki. Kakinya dialasi sepatu hak warna krem. Dika berwajah gembira. "Happy anniversary yang kedua, ta." "Udah, aku gak ada waktu buat itu." Selak Rania memotong ucapan Dika. "Kamu kenapa?" tanya Dika serius. Aku mau kita udahan aja." Dika mengerutkan alisnya dalam-dalam. "Kamu bercanda kan? Gak usah aneh-aneh deh. Aku tahu ini bagian dari surprise kamu kan?" "Enggak, Dik. Aku serius. Aku mau kita putus aja." Tatapan Rania tajam menusuk mata Dika. "Nah, kamu bohongan itu. Aku juga ada surprise nih." "Enggak surprise sih, karena udah ketahuan. Aku punya kado buat kamu." Udah. Aku gak punya banyak waktu. Aku mau kita udahan. Aku mau kamu lupain aku. Semuanya." "Ran, kamu serius? Kamu pikir aku bercanda?" Suara Rania makin meninggi. "Kenapa tiba-tiba minta putus? Aku ada salah?" tanya Dika. "Enggak, bukan salah kamu. Kamu gak salah sama sekali," jawab Rania. "Ya terus kenapa kamu minta putus?" tanya Dika lagi dan lagi. "Udah hilang." "Apanya udah hilang?" tanya Dika penasaran. "Cintanya," jawab Rania singkat. "Apaan sih? Hilang gimana sih? Aku gak ngerti maksud kamu." "Ya hilang, kamu ngerti hilang gak? Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Rasa sayang aku tuh udah gak ada." "Gak mungkin, Ran. Kamu ini kenapa sih? Udah, pokoknya aku mau kita putus. Kamu lupain aku, lupain semua yang pernah kita lewatin. Ngerti?" ucap Rania. "Kenapa? Kok kamu tega? Jangan egois. Aku gak mau ngejalin hubungan kalau aku aja udah gak ada rasa sama kamu," balas Rania. "Kamu yang egois, mutusin tiba-tiba tanpa sebab. Cuma bisa bilang karena cintanya hilang. Kamu pasti bohong kan? Jujur, kamu kenapa?" Tanpa Dika sadari, nadanya ikut meninggi. Rania terdiam sesaat setelah mendengar jawaban Dika. Ia ragu untuk memberitahu. Keheningan menyertai mereka berdua. Rania lalu menjawab, "Ya udah, aku jujur. Kamu yang minta aku buat jujur." Rania menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Mantan aku ngajak aku balikan. Dan emang aku juga udah bosen sama kamu. Setelah aku pikirin, ternyata rasa sayang aku tuh masih ada buat dia." Dika hanya bisa terdiam mendengar penjelasan gila dari mulut Rania. Kotak hadiah yang ditaruhnya di atas kursi merah ia ambil. Lalu tanpa kata, tanpa suara, Dika memberikan kado itu ke tangan Rania. "Apa ini?" tanya Rania. Bahkan sepertinya Rania benar-benar lupa ini hari apa. "Itu kado anniversary kita yang kedua tahun buat kamu. Semoga kamu suka sama isinya ya." "Gak perlu, Dik," tolaknya. "Terima, simpen. Aku udah susah payah nyiapin itu buat hari ini. Buat kamu." "Aku gak punya banyak waktu. Kita putus aja ya. Gak usah hubungin aku lagi, oke?" jawab Rania. "Tapi terima kadonya." Dika kembali diam. Rania membawa kado itu pergi meninggalkan Dika sendirian di taman, tepat di samping kursi merah. Lalu angin menyentuh kulit Dika lagi. Namun kali ini angin ingin menemaninya. Di jalan menuju mobil, Rania merobek kado itu dan membukanya satu persatu, kotak per kotak. Ada 4 lapis kotak di dalamnya. Karena memang seperti itu konsep yang Dika suka untuk membuat hadiah. Lalu Rania mengambil hadiah utamanya. Ia sempat berhenti berjalan. Hadiah itu adalah topi album Rubik Dere. Topi yang ia inginkan sejak lama. Penyanyi yang ia suka. Album musik yang ia sering putar. Rania tidak datang sendirian ke taman. Ia bersama mantannya. Ia berbohong ke mantannya kalau ia harus beli sesuatu di toko buku. Tapi toko bukunya harus masuk ke gang dan agak sulit untuk mobil mencari tempat parkir. Akhirnya ia turun mobil dan jalan kaki. Lalu bertemu dengan Dika di taman. Ia tidak bisa berlama-lama di taman. Karena ia harus kembali ke mobil dan pergi ke bandara untuk mengejar jam penerbangan. Rania ingin pergi ke Singapura. Entah apa urusan dia di sana. 5 bulan telah berlalu. Tidak terasa hari putus itu sudah lewat 5 bulan lamanya. Tapi Dika sudah bisa perlahan menjalani hidup tanpa terbayang sosok Rania lagi. Mungkin salah satu pelajaran terberat dalam hidupnya adalah belajar melupakan bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita perlu melanjutkan hidup meski tanpa bagian yang telah pergi. Ia belajar melepas sesuatu yang pada dasarnya hanya sementara.
Walaupun hingga saat ini ia tidak tahu alasan kenapa Rania balikan sama mantannya. Dika akan pindah kantor ke luar kota. Karena kinerja kerjanya yang sangat bagus, ia dipindahkan ke luar kota oleh atasannya untuk menjadi senior di sana. Setelah selesai berkemas, Dika pergi ke bandara menaiki ojek mobil online. Setibanya di bandara dan mengurus hal-hal lain, ia mengambil koper yang selesai diperiksa oleh petugas. Karena harus menunggu beberapa menit lagi, ia mengambil earphone wireless di tasnya, lalu memutar shuffle musik yang ia suka. Setelah menunggu lama, Dika pergi ke toilet dan tidak sengaja menabrak bahu seseorang. Tas yang dibawa pria itu pun terjatuh. Dika sambil setengah berlutut, maaf mas, saya nggak sengaja." Dika meminta maaf dan membantu mengambil tas pria yang terjatuh di lantai. "Oh, nggak apa-apa mas, santai aja. Saya juga buru-buru jadinya ketabrak deh," jawab pria itu. Dika membantu mengambil topi yang masih terletak di lantai. Saat ia memberikan topi itu dengan tangan kanannya, ia melihat ke gambar yang terdapat pada bagian depan topi. Itu adalah topi album Rubik Dere. Kebetulan banget di saat begini, Dika bergumam dalam hati. "Makasih mas, hampir aja topi ini ketinggalan. Nggak lihat saya ternyata jatuh. Topi ini penting banget buat saya mas. Dikasih sama istri saya dulu pas awal pacaran." Dika yang mendengar cerita itu hanya bisa merasa dirinya menghadapi situasi sebaliknya. Pria di hadapannya punya memori bahagia tentang topi robik, tapi tidak dengan dirinya yang malah dicampakkan oleh Rania dulu. "Oh gitu ya mas," balas Dika singkat. "Makasih, mari mas." Salam terakhir dari pria itu, lalu pergi meninggalkan Dika. Lagu berpindah ke urutan selanjutnya, dan terputarlah intro lagu Sudut Memori Yura Yunita. Dika melihat kemana pria itu pergi, dan tidak butuh waktu lama pria itu bertemu dengan istrinya. Di bandara, diiringi lagu Sudut Memori tepat terpasang di telinganya, Dika menerima kenyataan pahit bahwa istri pria yang baru saja ia tabrak adalah Rania. Dika termangu, berdiri seperti orang yang tersesat di puluhan orang lalu lalang di hadapannya. Matanya hanya tertuju ke sepasang suami istri itu. Dika bergumam dalam hati. Malam itu, di mobil, pas kamu ngerasain sedih dengar lagu ini, ternyata perasaan sedih itu, aku. Alunan lagu Sudut Memori mengisi kembali memori tentang Rania. Tenang, pelan, menyakitkan.